Shalom, Puji Tuhan kita boleh bersama-sama beribadah hari ini. Saya percaya itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita ini punya Tuhan yang sangat luar biasa, saudaraku ya. Tuhan yang saya percaya tidak dimiliki oleh yang lain, saudaraku. Karena kenapa, saudaraku ya? Tuhan kita ini betul-betul real dan nyata, saudaraku ya. Bagi seorang yang mengalami dengan Tuhan. Tapi buat orang lain yang tidak pernah mengalami, ya ini akan dibilang khayalan, ini akan dibilang apa saudaraku ya, ya cuma sekedar pengharapan saudaraku ya. Tapi buat orang yang mengenal Tuhan, Tuhan itu bukan cuma sekedar khayalan saudaraku ya. Tapi itu adalah betul-betul kehidupan yang nyata saudaraku ya. Kalau saudara mengerti saudaraku ya, saudara perlu mengalami yang namanya kehidupan hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa cuma hidup dari apa kata orang. Kita ini mesti hidup dari apa kata Tuhan setiap hari. Kita mesti hidup mengalami Tuhan setiap hari. Saudara, kalau saudara cuma mengetahui Tuhan dari orang lain, saudara kan gampang goyah. Saudara kalau mengetahui Tuhan cuma dengar dari cerita saya, nanti ketika ada pergumulan, ada permasalahan datang, saudara kan gampang ninggalin Tuhan. Tapi kalau saudara mengalami sendiri dengan Tuhan, saudara nggak akan pernah gampang ninggalin Tuhan. Baca di Alkitab saudaraku ya, para rasul, mereka itu adalah orang-orang yang mengalami dengan Tuhan pribadi. Bukan orang-orang yang cuma dengar apa kata orang. Mereka lihat bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan akhirnya sisa 12 bakul. Mereka lihat bagaimana Yesus menyentuh orang kusta. Di zaman itu, kusta itu penyakit menular. Berani mendatangi, sedangkan orang lain, jangan dekat-dekat, najis. Orang itu kalau kita sentuh, kita akan tertular. Dan ujungnya apa? Kita akan dikucilkan. Zaman itu seperti itu, tapi Tuhan Yesus datangi mereka, Tuhan sentuh mereka dan mereka sembuh. Bagaimana Yesus cuma berkata kepada pohon ara, mulai hari ini engkau tidak berbuah lagi, dan pohon itu kering dan mati. Mereka melihat, mereka menyaksikan dan mengalami bersama dengan Tuhan. Ada seorang yang bernama Saulus awalnya saudara. Dia tidak percaya dengan Tuhan, dia berusaha, wah ini adalah khayalan dari para pengikut-pengikut Yesus. Aku harus tangkap mereka, aku harus bunuh mereka karena mereka ini ancaman buat kepercayaan kita. Apa yang terjadi? Tuhan menemui dia di jalan. Dan apa yang terjadi saudara ya? Dia melihat Tuhan. Padahal orang di sekelilingnya gak lihat. Cuma dia yang lihat Tuhan. Dan dia berkata apa? Siapa engkau? Aku Yesus yang kau sedang kejar-kejar. Orang-orang yang mengikuti aku. Tuh. Di sanalah pengenalan pribadinya dengan Yesus. Sejak itu dia mengalami perjumpaan-perjumpaan. Kunjungan-kunjungan ilahi dalam hidupnya. Dan sejak itu percayalah dia tidak pernah sama lagi. Sampai namanya diganti menjadi Paulus. Coba lihat apa yang dia lakukan. Hampir setengah lebih lah dari perjanjian baru. Dia yang tulis. Saudara, orang yang pernah ketemu dengan Tuhan. Hidupnya ngalamin Tuhan. Tidak mudah meninggalkan iman dan percayanya dengan Tuhan. Bapak Ibu, makanya sering saya ngomong sama kita semuanya di sini. Ayo alami Tuhan. Jangan dengar apa kata orang. Memang ikut Tuhan tuh ngeri-ngeri sedap, saudara ya. Kenapa ngeri-ngeri sedap, saudara? Hidup saudara tuh diantara hidup dan mati masalahnya, saudara ya. Kalau misalnya saya berdiri di sini, depan saya ini jurang loh saudaraku ya, ini jurang.
Keputusannya kalau saudara mundur, saudara mati. Tapi kalau saudara maju, jurang. Dan Tuhan bilang apa? Maju. Ayo, sering gak saudara ngadepin keputusan kayak gitu? Sering gak? Saya sering. Mundur, Tuhan gak berkenan sama kita. Maju, ngeri juga, jurang. Saya sering alami. Tapi saya cuma bilang sama Tuhan, ya sudahlah Tuhan. Sudah, ya keceburlah ikut Tuhan. Kalau Pak Yusak tuh selalu bilang apa? Ya kalau mau ikut Tuhan tuh, kalau mau ikut Tuhan ya sungguh-sungguh. Nggak usah mikir yang lain. Tapi kalau kamu nggak mau ikut Tuhan ya sudah, jangan setengah-setengah. Kalau mau jadi jahat, jahat sekalian aja. Rugi. Makanya ya saya belajar untuk itu loh saudara ya. Karena percayalah seperti ini saudara. Kalau saudara jalan dengan Tuhan itu ajaib di setiap langkah kita. Waktu kita doa hari Jumat saudara ya. Pulangnya paginya lah saudara, pagi lah yang paling tepatnya. Saya tuh bangun sakit kepala saudara ya. Ini berat saudara ya. Saya nggak tahu. Terus apa? Di sini ada Bapak Gigi lagi ngerjain mau bikin panggung buat kita saudaraku ya. Saya bilang sama Bapak Gigi, Pak nanti saya ke sana Pak. Tapi sakit, kepala saya tuh sakit saudara ya. Terus akhirnya saya tidur. Ya, saya tidur, bangun jam 4 saudara. Waduh, nih saya sudah janji nggak datang saudara ya. Dan saya datang ke tempat ini sekitar jam 5 lewat, ada ibadah yud, saya ada di ruangan saudaraku ya. Itu sakit, masih sakit kepala saya saudara. Saya tuh cuma bilang sama Tuhan, Tuhan saya ini harus seperti apa? Ya kalau saya dalam ngomong sama Tuhan lah, saya nggak ngomong sama orang lain saudara, orang lain nggak pernah tahu lah. Ya saudaraku, istri saya cuma paling tahu ya gitu-gitu aja. Tapi yang paling tahu kondisinya saya saudara. Saya cuma bilang sama Tuhan, ya lah udahlah Tuhan, hidup mati saya ini di tangan Engkau lah, terserah. Kalau memang saya nggak bisa melewati malam ini gara-gara ini saudara ya nggak apa-apa, buat saya nggak masalah. Tapi kayak gini loh saudara ya. Saya coba bilang, besok saya melayani loh Tuhan. Besok saya sampaikan firman. Gak lucu kan? Saya menyampaikan firman sampai sakit kepala. Nanti salah-salah yang saya sampaikan. Ya. Lalu apa yang terjadi? Kemarin saya mengantar princess pulang ke rumah saudaraku ya. Di perjalanan saudaraku ya. Sakit kepala saya hilang. Mungkin karena ada princess di belakang kali ya saudaraku ya. Saudara tanya princessnya siapa? Cari tahu aja saudaraku ya. Enggak saudaraku ya, hilang saudaraku, betulan. Dan sampai saat ini enggak ada lagi. Mungkin orang bilang itu biasa saudaraku ya. Tapi saya percaya. Makanya saya bilang saudara, kita ini punya Tuhan. Yang kita ini cuma nempel sama Tuhan. Dan gak usah takut dengan apapun, amin. Gak usah khawatir dengan apapun. Kalau Tuhan bilang kamu tetap hidup-hidup. Kalau Tuhan bilang pulang-pulang. Bukan orang lain yang ngurusin kita. Amin. Tuhan yang punya ketetapan di atas segalanya. Saya berapa kali melewati ya, sakit dan lain sebagainya. Saya gak pernah takut saudaraku. Saya gak pernah khawatir. Saya bilang hidup saya di tangan Tuhan. Kita ini harus terlalu percaya dengan Tuhan, amin. Dia yang ciptakan dunia ini, dia yang sudah tentukan semua perjalanan dunia ini sampai akhirnya nanti. Amin. Percayakah hidup saudara juga dari awal sebelum saudara dilahirkan, Tuhan sudah tetapkan saudara jadi apa nanti. Nanti kamu umur segini, sampai umur segini kamu akan pulang. Dia sudah tetapkan semua.
Apalagi kita ini adalah orang-orang yang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Loh, ketika saudara percaya dengan Tuhan, apa yang saudara katakan? Tuhan, aku mengaku segala dosa pelanggaranku. Dan mulai hari ini aku mau menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Dan jadilah Tuhan atas hidupku. Jangan kembali kalau saudaraku ya. Jadilah hamba bagiku. Enggak ada. Jadilah Tuhan. Tuhan itu artinya dia apa? Jadi tuannya dia. Dia yang pegang hidup kita. Dia yang jamin hidup kita. Jadi jangan coba-coba saudara menjamin hidup saudara sendiri. Dengan berkata, Tuhan aku akan tetap kuat. Aku akan tetap berjalan dengan Engkau. Enggak. Enggak bisa kayak gitu. Salah. Kalau saudara berkata, aku akan tetap setia dengan Engkau Tuhan. Salah. Kenapa saya bilang salah? Karena kamu gak bisa jamin dirimu setia. Saya terlalu banyak lihat orang, aku komitmen ikut Tuhan. Aku komitmen terus baca Alkitab. Dengan kekuatannya sendiri. Akhirnya apa? Saya lihat banyak orang yang hilang. Karena dia sendiri yang berusaha menjamin hidupnya sendiri. Tapi kalau Tuhan, beda. Makanya saudaraku ya, saya berdoa kita ngerti ini. Yang menjamin hidup kita, itu adalah Tuhan. Yang menolong kita di setiap langkah kita, itu Tuhan. Nggak ada. Makanya kita itu tugas kita itu apa? Kita ini hamba. Punya pandangan yang selalu lihat Tuhan. Tolongi hambamu ini Tuhan. Makanya saya saudaraku ya. Menghadapi apapun permasalahan dalam hidup. Saya bawa di hadapan Tuhan. Saya ini cuma hamba Tuhan. Saya ini gak punya apa-apa. Saya cuma mengharapkan kepada Engkau. Ayo belajar. Saya mau tunjukkan saudaraku, bisa? Tunjukkan slide saya. Kita adalah orang-orang yang punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang suka diandalkan. Amin. Tuhan itu karena dia Tuhan, dia pencipta kita. Dia tuh mau semua penciptanya mengandalkan dia, saudaraku. Amin. Dia tuh mau setiap ciptaannya itu gantung sama dia. Dia tuh mau setiap kita itu betul-betul setiap hari Tuhan, dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Paham nih saudara? Saya mau bilang sama saudara ya. Saya kemarin diingatkan ketika mempersiapkan ini. Belajar dari domba. Saya mau bilang sama saudara ya. Domba itu binatang bodoh. Terus binatang apa? Lemah. Saya mau tanya. Domba bisa bela diri gak? Enggak. Terus sangat mudah dikibulin. Terus gimana agar domba ini terjaga? Saya mau tanya. Gimana? Dia harus dekat dengan gembalanya. Gembalanya lah yang punya senjata untuk menghalau ular, menghalau serigala, menghalau singa. Yang coba-coba menerkam dia. Tapi kalau dia menghadapi singa, menghadapi ular, menghadapi serigala, habis dia saudaraku ya. Nggak bisa. Bukan beda kayak kambing. Kambing, kita pernah belajar loh saudaraku ya. Saya pernah ajarin saudara, beda domba sama kambing. Kalau kambing itu merasa bisa sendiri. Dia binatang yang mandiri, nggak butuh gembala. Kalau ada musuh, percayalah, dia siapkan dirinya untuk melawan. Dengan cara apa? Menanduk. Betul? Dia tanduk siapapun. Dan dia nggak mikir apapun. Di depannya singa, dia akan tanduk. Singa dengan gampang nempelin kepalanya, patah kepalanya, habis dimakan. Saudara. Itu kambing. Domba nggak kayak gitu. Dia akan lari ke gembalanya. Ada singa.
gembalanya akan menghadapi singa itu. Dan dia akan lawan. Makanya kita ini, saudaraku, kita ini domba-domba yang harus belajar mengandalkan siapa? Gembala agung kita setiap hari. Setan tuh kan sering ngibulin kita, betul nggak? Udahlah, kamu nggak usah melayani. Kamu kerja aja, jadi orang kaya, nanti kamu bisa support pelayanan. Ya betul juga. Akhirnya apa? Nggak melayani, ujungnya sibuk di kerjaan, semua ditinggalkan. Pekerjaan saya juga pelayanan. Saya kan bikin kayak gitu. Sudahlah, nggak usah serius-serius sama Tuhan. Sering nggak kayak gitu? Setan selalu membuat saudara tidak pernah bersungguh-sungguh dan menggantungkan hidup sama Tuhan. Lanjut. Saudara bisa lihat, Yeremia 17 ayat 7 ayat 8. Lanjut. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Oh, nggak bisa maju. Tolong Bapak Pran. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 saya baca buat Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu lihat di slide saudara ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca firman ini, Yeremia 17 ayat 78, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, percayakah ini firman Tuhan kata diberkatilah engkau? Kalau saudara baca, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Artinya apa? Hidupnya tuh gak menderita. Kerja sedikit, berkatnya banyak. Paham gak? Dia gak diperbudak dengan apa? Dengan pekerjaannya. Tapi dia akan menikmati semua pekerjaan dan hasilnya berlipat kali ganda. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Terus kalau saudara lihat tetap hijau, artinya terus ada pertumbuhan dalam hidupnya. Dia akan terus naik. Makanya firman Tuhan, kalau kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, di Ulangan 28, kamu akan terus naik, bukan turun. Kehidupan kekristenan itu terus naik loh saudaraku ya. Enggak ada turun. Dulu saudara semangat melayani Tuhan, harusnya sekarang lebih lagi semangat, amin. Dulu saudara biasa-biasa, hari ini harus tambah luar biasa. Setelah luar biasa, sangat luar biasa, amin. Enggak ada tuh istilahnya saudara. Saudara tidak mengalami pertumbuhan. Atau saudara berkata, dulu aku ini pelayanan, dulu aku ini kayak gini. Doain orang dan orang sembuh. Aku membangkitkan orang mati. Tapi dulu itu akan jadi sejarah. Tapi yang menentukan masa depanmu apa? Hari ini. Yang menentukan masa depanmu adalah apa engkau hari ini. Makanya saya selalu, ini saya saudara ya, saya selalu lihat hidup saya, Tuhan apakah saya sudah lebih dari dulu atau saya ini malah turun. Dulu saya melayani Tuhan dengan sebuah cinta, hari ini melayani mungkin dengan biasa-biasa saja. Berarti saudara sedang apa? Turun, bukan naik. Dulu kita biasa-biasa, tiba-tiba hari ini
kita melayani Tuhan dengan cinta, itu naik. Naik ini bukan bicara tentang harta benda loh saudaraku ya. Memang juga ada, berkat Tuhan juga akan mulai naik. Saya dulu ketika melayani saudaraku ya, perpuluhan saya cuma bisa kasih setiap bulan 5.000 rupiah. Dulu saudara. Tapi Tuhan bilang, belajar setia anak. Padahal waktu itu saya gak punya penghasilan. Serius. Tapi Tuhan bilang, belajar setia untuk kamu meletakkan semuanya di hadapan. Karena ada waktunya, aku berkati engkau dengan limpah. Saya belajar saudara. Padahal saya gak punya penghasilan. Dapat uang jajan juga sekali-sekali dari orang tua. Ya, kadang saya ikut orang kerja. Saya kasih. Hari ini saudara, saya tuh sampai bingung. Tuhan berkati saya luar biasa. Persembahan kasih dari gereja, saudara gue. Nilainya sangat luar biasa. Dan saya nggak usah ngomong, kalau saudara mau nanya, tanya sama bendahara. Kalau dia kasih izin, dia akan kasih tahu. Kalau dia nggak kasih izin, ya masalah saudara. Tapi hari ini saya nggak pernah kekurangan. Saudara, ayo terus. Ini kenapa? Ngandalin Tuhan. Terus apa lagi? Tidak khawatir dalam tahun kering. Saudara, percayakah di depan kita ini bukan bertambah enak, tapi makin tambah gak enak. Minyak goreng aja, orang lagi ributan. Itu minyak goreng loh saudara gue. Masih kalau nggak ada minyak goreng kan masih bisa direbus, betul kan? Masih bisa manggang, betul? Masih ada. Tapi kalau misalnya nanti minyak habis, sumber energi nggak ada, listrik mati, keadaan seperti itu, bila terjadi, khawatirkah hidupmu? Orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah khawatir akan semuanya itu. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah khawatir apa yang akan dia makan hari ini, bahkan besok hari. Amin. Elia saja nongkrong di gunung. Yang kasih makan dia siapa? Burung gagak. Saya nggak tahu gagaknya lagi, mungkin ada chef khusus masak-masak dia yang tukang antar. Nggak tahu. Ya. Saya tidak ada kekhawatiran sama sekali. Karena kenapa? Ya sudah, kita percaya sama Tuhan, amin. Ini cerita Pak Yusak. Ada seorang hamba Tuhan muda, perempuan. Dia cinta Tuhan, dia melayani Tuhan. Nah, ketika dia pelayanan, dia ini besok mungkin pagi lah saudaraku ya. Mungkin sekitar jam 10 pagi dia harus melayani. Nah, waktu itu saudaraku ya, dia ini pelayanan di kota yang lain. Nah, besoknya dia harus ada di kota ini, saudaraku ya. Nah, waktu itu dia pelayanan. Karena saking banyaknya orang yang minta didoakan, ya, dia akhirnya doain satu-satu. Kemalaman, akhirnya dia ketinggalan kereta. Harusnya kalau dia naik kereta itu besok dia bisa tepat waktu melayani di kota yang lain. Tapi apa yang terjadi? Dia pergi ke stasiun saudaraku ya, sudah ketinggalan. Dia coba bilang kayak gini, Tuhan, saya kayak gimana? Besok saya harus pelayanan. Saya nggak bisa apa-apa. Gimana caranya untuk bisa tepat waktu besok di sana? Nanti saya nggak enak sama yang ngundang. Akhirnya dia cuma berdoa, dia serahin ke Tuhan, saudaraku ya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba di depannya lewat bemo.
Teke gitu di depan saudara ya. Terus orang itu bilang sama dia, "Mbak, mau kemana?" Dia jawab, "Aku ketinggalan kereta, Pak. Besok aku harus jam segini sudah dari kota ini." "Ya sudah, Mbak, saya yang ngantar." Dia langsung bilang, "Hah? Bapak yang ngantar? Naik ini, Pak?" "Iya, naik ini." Tapi karena sudah nggak ada yang bisa diandalkan, saudara, ya sudahlah. Dia bilang, "Oke lah Pak." Dia naik bemo itu dulu, saudara, dan jalanlah bemo itu. Dan waktu itu, saudara, dia ketiduran di bemo. Karena udah kecapean, tidur, tiba-tiba dibangunin oleh tukang bemonya, saudara. Mbak. Ya, ada apa, Pak?" "Kita sudah sampai di kota yang Mbak mau." Dia lihat, "Hah? Kok cepatnya, Pak?" "Ya, kita sudah sampai." Dia lihat, iya betul kotanya loh, saudara. Dia turun. Ya, dia bilang, "Berapa, Pak?" "Enggak usah bayar." Terus dia bilang, "Bapak ini siapa? Kok Bapak bisa?" Dia bilang, "Aku Petrus. Aku diutus Tuhan Yesus untuk ngantar Mbak." "Hah? Petrus murid Yesus?" "Benar." Ya saudara, ini kejadian nyata. Terus dia pergi, hilang. Saudara kira cuma di zaman para rasul, Filipus lari langsung sampai ke kota A? Enggak, di zaman kita pun itu akan terjadi. Makanya Tuhan bilang tidak ada kekhawatiran. Makanya saya sering bilang, kalau mau keadaan seperti apapun, saudara doa sungguh-sungguh, percayakah saudara di dapur saudara ada beras, ada makanan, malaikat siapkan semua di sana, percaya? Kalau nggak percaya, urusan saudara, urusan saya percaya sama Tuhan. Itu akan terjadi di masa-masa ini. Amin. Percayakah saudara ketika saudara naik mobil minyaknya sudah tapi nggak habis-habis? Saya terlampau percaya, saudara. Karena kita punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Ya kalau ada orang yang nggak percaya, ya urusan dia, saudara. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak khawatir dalam tahun kering. Ya kalau saudara butuh duit, ada seorang anak Tuhan, tiba-tiba Tuhan suruh, "Kamu pergi sekolah ke luar negeri." Dia bilang, "Boro-boro ke luar negeri, Tuhan. Sekolah aja sulit, mau ke luar negeri kayak gimana? Uang saya nggak punya." Tahu gak Tuhan bilang, "Buka kasurmu. Itu untuk buat kamu pergi ke luar negeri." Dia buka kasurnya, saudara. Semua duit. Ini kesaksian nyata. Dia bingung, dari mana duit ini? Ya, nggak tahu, mungkin malaikat punya percetakan sendiri, saudara, lewat dari Bank Indonesia, saudara. Tapi ini real, saudara. Seorang anak Tuhan sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Hari-hari ini apa yang kita khawatirkan dalam hidup? Gak ada. Hidup mati di tangan Tuhan. Dia yang ciptakan kita. Dia yang bawa kita untuk selamat. Dia yang pimpin kita sampai hari ini. Sampai kita mengakhiri semua di dunia ini. Dia yang pegang kendali atas hidup. Jadi gak usah takut. Kalaupun harus pulang, kita pulang kemana? Ke kerajaan yang kekal. Di tempat yang terbaik di alam semesta ini. Jadi apa yang kita takuti? Harusnya tidak ada. Lanjut. Tapi firman Tuhan katakan di Yeremia 17 ayat 5-6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi jangan pernah andalkan manusia ya. Gak ada duit, cari manusia. Buat apa?
Buat apa? Buat apa? Saudara? Gede-gede, saudara. Buat apa? Buat apa? Buat ngutang? Enggak, mantu pijit. Enggak lah. Saudara, saya kesaksian sedikit. Saudaraku ya. Dulu waktu mau beli tanah, terus bangun tempat ini, saudaraku ya. Itu banyak opsi, saudaraku ya. Banyak pilihan. Gimana caranya bangun? Karena nggak punya uang. Waktu itu ada yang ngusulin, gini aja bang, kita kita sekolahin surat tanah ini, terus kita dapat duit. Ya, jadi sebulan kita bayar, ya untuk bangun. Saya bilang bisa juga, tapi ayo kita doa, kita hadapkan ke Tuhan. Ya, itu banyak, kesini. Ya, tapi saya itu masih nggak pas. Gimana caranya Tuhan? Tapi Tuhan itu cuma bilang, aku yang punya urusan dengan itu. Kamu percaya sama aku? Ya sudah, saya bilang. Enggak jadi. Saya bilang sama enggak. Pokoknya berapa ada duit kita bangun. Berkat berapa? Kasih. Sampai sekarang. Nggak ngutang. Ya. Jadi gereja ini tidak ada masih suara-suara itu nggak ada, saudara. Tapi saya bukan nyinggung kalau misalnya saudara ada kredit, Bu, itu ada pelajaran yang lain lagi, saudara ya. Ini bicara tentang mengandalkan Tuhan, saudara ya. Saudara, ini penting biar kita belajar loh, saudara ya. Kemarin ada Mama Beme yang kesaksi, nggak punya duit tapi harus bayar sekolah. Tiba-tiba Tuhan berkati mereka. Itu salah satu contoh. Saya juga alami itu loh, saudara. Saya bilang, dulu kalau saya nggak punya duit, ya sudah. Tuhan yang suruh saya kuliah, kalau nggak ada duit, kalau harus berhenti, ya berhenti. Nggak usah pusing. Gimana masa depan saya? Urusan Tuhan, masa depan saya, bukan urusan saya. Saya coba bilang, Tuhan yang suruh, kalau saya gagal, yang malu siapa? Bukan saya loh Tuhan. Saya bilang kayak gitu loh, saudara. Tuhan yang malu. Ya kan, nggak mungkin saya kesaksian kan? Tuhan yang suruh saya kuliah, tiba-tiba saya gagal, saudaraku ya. Saya kesaksian dengan semangat, saudaraku ya. Ternyata Tuhan mengingini saya gagal, kayak gitu loh, saudaraku. Semua orang tepuk tangan, nggak mungkin kan? Sampai hari. Dan tidak ada waktu saya kuliah. Saya tuh mau jadi berkat, saya mau jadi teladan ketika saya kuliah, Tuhan. Saya bilang, ya kamu akan jadi berkat, kamu akan jadi terang di sana, kata Tuhan. Saya sepanjang saya kuliah, saudara ya, saya hampir ngambil S1 saya 176 SKS. Sebenarnya untuk lulus cuma 160-an lebih. Tapi saya sampai 170, saudara ya. Saya kelebihan mata kuliah waktu itu, saudara ya. Karena ada mata kuliah yang harusnya nggak usah diambil, saya ambil. Ya itu nggak apa-apa lah, saudara ya. Dan satu pun tidak ada mata kuliah yang saya tidak lulus. Semua saya lulus. Padahal rata-rata dosen di tempat saya kuliah, kamu nggak bayar, nggak semua, kamu nggak akan lulus. Ayo, coba saudara pikir. Jalannya apa? Kalau misalnya ngadepin dosen yang harus dibayar, saudara nggak mau bayar, iya. Apa terjadi? Saya nggak bayar. Dan saya buktikan, ya, saya lulus. Sampai saya selesai. Saya cerita, ada dosen killer yang dikasih. Mereka berusaha biar dosen killer ini membuat saya nggak lulus. Dosen killer inilah yang Tuhan pakai menolong saya selesai kuliah saya. Siapa? Saya ngandalin Tuhan. Tapi kalau saya ngandalin dosen saya, ngandalin uang dan lain sebagainya, terkutuklah saya. Itu firman-Nya.
ngandalin manusia, terus mengandalkan kekuatan sendiri. Makanya sampai hari ini saya nggak berani bilang diri saya pintar. Karena saya sadar semua hari ini yang Tuhan kasih dari Tuhan, bukan punya saya. Saya itu sadar, saya itu bukan orang yang pintar-pintar amat. Saudara. Tapi ya namanya kuliah, namanya apa? Ya butuh kepintaran, pengetahuan untuk saudara bisa selesaikan kuliah saudara. Saya waktu itu saya dulu sekolah ekonomi saudara ya. Di ekonomi itu kalau saudara sudah semester akhir disuruh ngambil jurusan. Jurusannya dulu ada jurusan manajemen keuangan, terus ada manajemen pemasaran, manajemen operasional atau produksi, manajemen sumber daya manusia, ya. Terus ada kewirausahaan. Kami disuruh milih. Nah, saya waktu itu berpikir, wih Tuhan yang mudah aja ya, biar saya cepat lulus, nggak capek-capek. Saya mau ngambilnya sumber daya manusia waktu itu, saudara ya, karena urusannya sama orang, saudara ya. Tapi Tuhan tuh ngomong jelas ke saya, ambil manajemen keuangan. Saya bilang, manajemen keuangan Tuhan. Manajemen keuangan tuh dosen-dosennya ngeri-ngeri loh Tuhan. Terus juga ini hitung-hitungan. Ya, bukan kayak orang akuntansi saudara ya. Itu kerjaannya kalau saudara lihat bursa efek ya 00, sekian dan lain sebagainya itu yang kami pelajarin. Hasilnya bisa kayak gitu, naiknya berapa. Terus kalau saudara bisnis berapa istilahnya returnnya saudaraku ya. Sampai break-even pointnya berapa saudaraku ya. Saya bilang terlalu ribet lah. Saya bilang enggak, ambil itu. Pertama kali saya masuk mata kuliahnya konsentrasi ini saudaraku ya. Dosen saya jelasin saya bingung saudaraku ya. Dengan cepat dia jelasin bla 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 kayak gini. Oke, semuanya udah bisa kan? Nih saya kasih soal. Ya kasih soal, kerjain. Saya lihat teman-teman saya semua pada bengong saudaraku ya. Saya ini ngerjain kayak gimana kayak gini. Tapi yang terjadi, Tuhan kamu yang suruh saya di sini. Gak mungkin kan saya ini gara-gara mata kuliah ini saya gak lulus kan. Bilang, kalau gak saya ngulang lagi Tuhan. Ya saudaraku ya, kalau di kuliah kami, satu mata kuliah gak lulus, ngulangnya 1 tahun depan. Berarti saudara mundur waktu 1 tahun lagi, betul? Saudaraku, saya bilang gak mungkin lah Tuhan. Kamu yang suruh, kamu yang tanggung jawab loh Tuhan. Tahu gak Tuhan bilang apa? Kamu pegang kepalamu sendiri, doain, minta hikmat, kepintaran, kecerdasan turun atas hidup. Waktu itu saya duduk, saudaraku, saya pegang kepala saya. Ya, percayalah, saya nggak doa keras-keras, saudaraku ya. Saya tidak ekstrim itu. Saya cuma pegang kepala saya, Tuhan dalam nama Yesus, turun hikmat, kepintaran, kecerdasan dari Engkau dalam hidupku. Biar aku bisa mengerti apa yang dosenku ajarkan dan aku selesaikan semua. Saya doain dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ketika saya selesai doa, dosen saya saudaraku ya, waktu dia jelasin, saya itu bisa ngerti dengan mudah. Nih jalurnya kayak gini, wih ternyata mudah aja ya. Agak sedikitan saudaraku ya, agak sedikit congkak. Tapi saya sadar, oh enggak, ini bukan saya, ini loh saudara. Saya ngerti saudaraku ya, sampai saya selesai kuliah saya bisa ngerti. Saya bilang, ini bukan Ricky yang tadi, blow on. Ini bukan Ricky yang sama kayak tadi, ini Tuhan. Betul loh saudara, saya ngalamin sendiri. Sampai teman-teman saya bilang, Ki, kok kamu bisa ngerjain? Jadi saya jadi primadona waktu itu saudaraku ya. Karena teman-teman semuanya belajar sama saya. Waduh, saudaraku ya. Tapi percayalah, saya tidak congkak. Enggak bercanda saudaraku ya. Saudara, itu Tuhan. Makanya jujur saudaraku ya. Saya enggak pernah mau mengandalkan kekuatan saya sendiri. Karena saya tahu saya terbatas. Saya enggak punya apa-apa dalam hidup. Apapun saya punya Tuhan. Jangan andalkan kecantikanmu.
Jangan andalkan semua yang kamu punya, karena itu semuanya gak bisa nolongin kau. Hatinya menjauh daripada Tuhan, ini apalagi jelas. Menjauh dari Tuhan itu ya saudara gak peduli sama Tuhan. Tuhan bilang, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah kering. Ini tanah angus, ini tanah kering di padang gurun. Mau nanam apa juga gak ada artinya. Saudara, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, ya, orang yang mengandalkan manusia kekuatan sendiri menjauh dari Tuhan. Orang-orang ini tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Makanya ya, orang yang gak sungguh-sungguh ikut sama Tuhan, pasti ngalamin hal-hal yang buruk. Keluarga berantakan, keuangan dihabisi terus, nggak cukup. Aneh kalau saudara punya duit tapi nggak cukup, itu aneh. Berarti ada di hidupmu tuh ada yang nggak beres. Ya. Saudara banyak orang lihat, ya saya gini-gini aja. Saya pernah nanya loh saudara, ada orang jualan rame. Orang beli di tempatnya rame, modalnya berapa, dia mah. Ditanya uangnya kemana, dia bilang nggak tahu. Dimakan tuyul kali ya. Baik uang juga nggak tahu. Ia akan tinggal di tanah kering, di tanah angus. Dia mau usahain apapun, nihil. Tuh hati-hati loh saudaraku ya. Kalau kamu kerja, hasilnya nihil, berarti saudara apa? Berarti apa? Jangan salahkan Tuhan loh ya. Berarti saudara mengandalkan kekuatanmu sendiri. Atau kamu mengandalkan manusia. Kering hasilnya. Paham? Mau usaha apapun kamu. Kekuatanmu, kamu andalkan relasimu, mengandalin manusia. Selesai. Kering semuanya, nihil. Di negeri padang asin. Ini di tanah yang asin. Saya ada pergi ke suatu daerah di Kalteng. Mereka cari air, sumber air. Itu pH-nya tinggi sekali. Jadi mereka nggak bisa minum dari air tanah. Ya, mereka minum air galon. Saya bilang, hidup di daerah ini mengerikan sekali ya. Jadi mereka berharap air galon. Kalau nggak ada orang suplai ke sana, selesai. Ya, hidup serba sulit. Karena ada yang namanya kutuk. Hati-hati. Lanjut. Mazmur 12 ayat 5. Inilah orang-orang yang Tuhan kasihi. Karena orang-orang jenis inilah yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Mazmur 12 ayat 5. Atau kalau saudara buka di Alkitab saudara itu ayat 6. Ya. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah. Oleh karena keluhan orang-orang miskin. Sekarang juga aku bangkit firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. 3 jenis orang inilah yang Tuhan suka. Yang pertama, orang-orang yang lemah. Karena orang lemah, dia gak punya kekuatan. Kalau dia gak punya kekuatan, dia ngandalin siapa? Yang punya kekuatan, betul? Gak mungkin orang lemah sudah lunglai kayak gitu, datang Goliat misalnya. Dia bilang, sini, lawan aku. Gak mungkin kan? Dia akan cari orang yang lebih kuat untuk mengalahkan orang kuat ini, betul? Orang yang lemah gak bisa sombong, saudara, dengan keadaannya. Bukan artinya saudara langsung, aku lemah. Bukan kayak gitu, saudara. Tapi saudara menyadari kamu gak bisa apa-apa. Sehingga kamu harus mengandalkan siapa? Tuhan. Terus apa? Keluhan orang-orang miskin. Kenapa orang miskin? Orang miskin gak punya apa-apa, betul? Jadi dia hidup, dia butuh uluran tangan orang yang punya, betul? Sehingga dia mengandalkan kebaikan orang-orang di sekelilingnya.
Makanya kita ini saudara ya, kalau ngeliat orang di pinggir jalan, ya, muka memelas, mungkin cacat dan sebagainya. Belas kasihan muncul, betul? Saudara kasih. Nah itu sering kali dimanfaatkan. Kami orang-orang miskin ini, yang real nih loh ya saudara. Orang-orang yang gak punya apa-apa. Yang dia selalu mengingini Tuhan. Siapa orang-orang miskin itu? Kita ini. Karena kita ini gak punya apa-apa. Carilah baju ini. Siapa yang punya? Dikasih Tuhan. Amin. Uangmu di dompetmu, di rekeningmu. Bukan punyamu. Tapi dikasih siapa? Tuhan. Nih, taruh di dompetmu, di rekeningmu. Kamu bisa menikmati makanan enak. Aku percayakan buat engkau nak. Kamu bisa nikmatin itu. Kita ini yang gak punya apa-apa. Jadi jangan pernah merasa punya. Nanti saya akan tunjukkan orang yang punya. Terus orang yang menghauskan. Orang yang haus kan, dia akan cari begitu rupa untuk dia dipuaskan. Makanya Tuhan bilang, siapa yang haus, dia akan dipuaskan, betul? Ayo, kita nih udah haus gak sih sama Tuhan? Kalau saya ini jujur saudara ya, saya selalu rindu, saya selalu bilang Tuhan, kapan ya? Kalau bisa tuh pesta perjamuan karena domba tuh sekarang aja tuh Tuhan. Gak usah lama-lama. Itu keinginan saya. Bukan keinginan Tuhan. Saya kerinduan saya. Saya mau jumpa dengan Tuhan saya, Raja saya. Biarin ada stand up komedi bilang, jangan undang Tuhan. Kalau undang Tuhan kiamat, kata dia. Iya buat dia, buat saya enggak. Ya. Apakah kita sudah haus akan Tuhan? Atau tidak hari ini? Kita lihat. Belajar. Orang lemah gak punya kekuatan. Orang miskin gak punya apa-apa. Orang yang haus, yang mengingini. Itulah yang firman Tuhan kata apa? Sekarang juga aku bangkit. Firman Tuhan. Untuk orang-orang itu. Tapi, saya akan tunjukkan. Yuk, lanjut. Lukas 14 ayat 16 sampai 20. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. I'm sorry. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Saya mau tanya sama saudara, ini orang lemah, orang miskin, orang haus? Atau bukan? Bukan, betul? Saya percaya mereka juga awalnya adalah orang yang lemah, orang yang gak punya, dan orang yang haus. Awalnya, karena gak punya. Loh, saya mau tanya sama saudara nih ya, orang undangan, itu orang yang dikenal apa tidak sih kalau orang undang? Pasti kenal kan, punya hubungan kan? Ini mungkin orang-orang yang gak punya, ini adalah seorang tuan, ya. Dan mungkin waktu itu mereka datang. Pak, saya ini gak punya ladang. Saya hidup susah. Ya sudah, aku kasih kamu ladang. Ini loh ya. Biar kamu kembangkan. Akhirnya ladangnya makin tambah banyak, betul? Yang satu lagi. Pak, aku ini gak punya lembu. Ya sudah, aku kasih kamu lembu. Kamu ternakin ya. Makin lama makin banyak lembunya. Tuh? Yang satu.
Wah, aku ini gak punya jodoh. Ya sudah, aku jodohin kamu sama pembantuku. Ini contoh loh saudaraku ya. Ini udah tak jodohin kamu lah ya. Akhirnya apa? Dia punya jodoh. Apa yang terjadi? Waktu Tuhan ini bikin pesta. Yang satu, I'm sorry. Saya gak bisa datang. Saya baru beli ladang. Sebenarnya kan tinggal gampang kan? Selesai pesta baru lihat ladang, betul? Betul gak? Yang satunya lagi, ya. Aku baru kawin. Emang urusannya apa baru kawin? Mau honeymoon? Kan bisa pending honeymoonnya. Enggak. Saya baru membeli 5 pasang lembu kebiri. Dan aku harus mencobanya. Emang harus waktu itu mencobanya? Enggak. Ini loh saudara. Orang yang banyak menolak undangan Tuhan adalah orang-orang yang sudah nyaman dengan hidupnya. Sehingga apa yang terjadi? Dia nggak butuh Tuhan. Karena dia merasa semua sudah ada. Saya nggak butuh Tuhan. Sorry Tuhan, saya nggak bisa melayani. Saya mau jalan-jalan sama keluarga saya. Sorry Tuhan, saya gak bisa ikut pestamu. Karena proyek saya banyak, saya sibuk. Gak ada waktu. Time is money. Gak ada waktu untuk menjangkau orang miskin Tuhan. Gak ada waktu. Saya sibuk ngelola ini, ngelola itu. Saya baru beli villa, belum saya tempati. Padahal dia gak sadar semua pemberian siapa? Tuhannya. Lihatin loh saudara ya. Kita sudah lama ikut Tuhan. Sudah nikmati semuanya. Dan akhirnya kita nyaman. Dan akhirnya menolak semua undangan Tuhan. Lukas 14 ayat 21-24. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari. Nih, yang dibawa siapa? Orang-orang miskin. Terus orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Ini orang lemah. Sekali lagi. Kemudian hamba itu melaporkan Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan. Dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk. Karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Semua orang diundang. Dan semua yang mengingininya untuk datang. Menghauskannya, mengingini. Itulah yang bisa masuk. Loh, ini kan undangan di pinggir jalan. Masa, kalau dia gak kepengen, kabur aja kan, betul? Ini gak, pesta. Ya juga. Daripada kita nongkrong di jalan, nggak jelas, makan juga nggak jelas, pesta. Tapi waktu mereka masuk pesta, semua didandani Tuhan, semua diajari Tuhan. Kalau makan di pesta harus seperti ini. Itu bicara tentang Tuhan memperlengkapi semuanya, memberi baju pesta, memberi mereka karakter yang baik, mengajari mereka attitude ketika di pesta seperti apa. Makanya ada yang tidak pakai pakaian pesta, diusir keluar. Karena dia gak mau belajar. Karena dia tidak mau mengikuti aturan yang Tuhan rumah tetapkan. Kita mau seperti apa? Hati-hati loh saudara. Rasa nyaman membuat kita bisa kehilangan Tuhan. Berkat Tuhan itu bahaya. Kalau kamu tidak punya pondasi yang kuat dan punya sikap hati tahu diri. Kalau kamu merasa,
hidupku kok. Tubuh-tubuhku sendiri. Apa hakmu ngatur-ngatur? Hati. Mari kita belajar sama-sama. Tutup Alkitab saudara. Kita doa.